Anugerah dan kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang tak berkesudahan akan terus memenuhi kita mulai hari ini, Selasa 10 Maret 2026. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Bapa di sorga, kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus, karena kami tahu bahwa hidup bahagia hanya ada di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapa, tolonglah kami untuk terus hidup di dalam Engkau dan bertumbuh dalam iman karena pengenalan akan Yesus Kristus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Lukas 1 ayat 20 hingga ayat 25. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet, istrinya, mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Para kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, judul kita hari ini adalah Awal Kehidupan Bahagia. Ayat 25 sebagai penekanannya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Aib adalah sesuatu yang memalukan, cacat, atau hal buruk yang diharap tidak akan diketahui oleh orang lain, karena dapat menjatuhkan martabat dan nama baik seseorang, keluarga, atau kelompok tertentu. Salah satu yang dianggap aib oleh masyarakat adalah mandul. Mandul adalah kondisi di mana sebuah rumah tangga tidak dikaruniai anak. Jika terjadi, hal ini dianggap aib keluarga. Demikian yang terjadi dalam kehidupan keluarga Zakaria pada saat itu. Itulah sebabnya ketika pada akhirnya Tuhan mengaruniakan anak dalam kandungan Elisabet, istrinya, Zakaria sangat berbahagia dan dengan penuh sukacita memuji Tuhan atas berkat-Nya tersebut. Standar kebahagiaan setiap orang tentu berbeda. Harta, kekayaan, jabatan yang tinggi, keberhasilan dalam pendidikan dan pekerjaan, atau kehadiran anak dalam rumah tangga seperti dalam kehidupan Zakaria dan Elisabet. Apapun standarnya, pada intinya semua manusia menginginkan hidup bahagia. Hari ini firman Tuhan menuntun kita untuk melihat standar yang seharusnya digunakan oleh orang percaya untuk berbahagia. Jika pada zaman Zakaria, kemandulan merupakan aib bagi keluarganya, maka dalam kehidupan orang percaya saat ini, keberdosaan merupakan kemandulan rohani yang seharusnya
menjadi aib dalam kehidupan kita. Kehadiran Yesus sebagai anak manusia yang diutus Bapa menjadi penghapus aib itu adalah sebuah anugerah tak terkira yang membawa kebahagiaan dan sukacita dalam perjalanan iman orang-orang percaya. Kebahagiaan yang diakibatkan oleh pencapaian dunia hanya bersifat sementara, datang dengan cepat, berlalunya pun dengan terburu-buru. Kebahagiaan tersebut seringkali bergantung pada kondisi yang sedang terjadi. Jika semua baik-baik saja, kehidupan itu akan bertahan. Tetapi ketika semua rencana tak berjalan seperti yang diharapkan, kebahagiaan itu lenyap seketika. Penegasannya, kebahagiaan ini bersifat kekal. Kebahagiaan yang datang dari Tuhan akan menuntun manusia untuk memuji Tuhan dalam kondisi apapun. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, mari kita tundukkan kepala kita menghadap hadirat Tuhan dan berdoa. Tuhan, kami sungguh menyesal dan memohon pengampunan-Mu atas dosa dan kesalahan kami. Terima kasih untuk karunia teragung Putra-Mu bagi kami, yang membawa sukacita dan kebahagiaan yang kekal. Dalam nama yang termulia Yesus Kristus. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, semoga kebahagiaan yang datang dari Tuhan akan terus memberikan kesempatan bagi kita untuk memuji-muji Tuhan dalam kondisi apapun. Tuhan memberkati kita. Amin.